Ayub pasal 31. Sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara? Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas? Milik pusaka apakah yang ditetapkan Yang Maha Kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan, dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang ku tabur dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan, dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan, yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Jikalau aku mengabaikan hak budakku, laki-laki atau perempuan, ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri? Kalau Ia mengadakan pengutusan, apakah jawabku kepadanya? Bukankah Ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya. Malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku, dan lenganku dipatahkan dari persendiannya, karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, Engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersukacita karena kekayaanku besar, dan karena tanganku
memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Apakah aku bersukacita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Jikalau orang-orang di kemahku mengatakan, siapa yang tidak kenyang dengan lauknya, malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar, pintuku kubuka bagi musafir. Jikalau aku menutupi pelanggaranku seperti manusia, dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku, karena aku takuti khalayak ramai dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku, sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku, hendaklah Yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku, sungguh surat itu akan kupikul dan akan kupakai bagaikan mahkota. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka aku akan menghadap dia. Jikalau ladangku berteriak karena aku dan alur bajaknya menangis bersama-sama. Jikalau aku memakan habis hasilnya dengan tidak membayar dan menyusahkan pemilik-pemiliknya, maka biarlah bukan gandum yang tumbuh tetapi onak, dan bukan jelai tetapi lalang. Sekianlah kata-kata Ayub. Pasal 32-37 kata-kata Elihu. Pasal 32. Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakeel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu, karena mereka mempersalahkan Ayub, meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub, karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakeel, orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa,
itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu, aku berkata, dengarlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pikiranmu, sehingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah ku pusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub. Tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan berkata sekarang, kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi. Mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu karena mereka putus bicara? Karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi. Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku. Karena aku tumpat dengan kata-kata semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung siapapun. Karena aku tidak tahu menyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Pasal 33. Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Akan tetap sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku, dan bukanlah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku. Pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya bagi Allah, aku sama dengan engkau. Aku pun bentuk dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci, aku tidak ada kesalahan, tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal itu, engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu. Karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu?
karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kekosongan orang untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan, ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus. Bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak, menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur. Dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda. Ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan. Tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat padamu.